Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kasih Bapa. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami haus dan merindukan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu kisah yang sangat mengharukan yang membekas dalam ingatan saya, yaitu tentang pengorbanan seorang ayah pada putrinya. Saat itu gedung 4 lantai yang merupakan tempat tinggal para pengerja imigran di Tiongkok runtuh. Dalam peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2016 ini, ada 22 orang yang meninggal. Setelah tim penyelamat melakukan penyisiran untuk mengevakuasi korban selama lebih dari 14 jam, mereka menemukan gadis kecil berusia 3 tahun dalam kondisi hidup. Gadis mungil ini hidup karena ada ayahnya yang memeluk dan melindunginya dari reruntuhan bangunan. Karena begitu besar cinta sang ayah pada putrinya, dia rela mengorbankan nyawanya demi putrinya. Saudaraku, demikian juga dengan Bapa kita. Ketika badai dan bencana kehidupan melanda kita, Bapa kita tidak tinggal diam, saudaraku. Ia terus mencari kita yang tenggelam dan tertimbun akan dosa-dosa. Saat mendapati kita begitu terpuruk dan penuh penyesalan, Bapa langsung menghampiri kita. Bapa mengangkat kita dari lumpur dosa. Ia memeluk kita dengan kasih-Nya dan membersihkan lumpur dosa kita dengan darah-Nya. Dikatakan Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapa kita itu sangat sayang dan merindukan kita datang untuk bersekutu dengannya. Bahkan seperti seorang bapak yang berjauhan dengan anaknya yang terbakar api kerinduan. Tetapi anaknya karena kesibukannya lupa menyapa ayahnya walau hanya dengan bertelepon. Sehingga ketika mendapat telepon dari anaknya, ibaratnya rasanya seperti tanah yang sudah setahun tidak tersiram air hujan, tiba-tiba terjadi hujan yang membasahinya. Begitu adem rasanya. Seperti itulah kasih seorang bapa kepada anaknya, saudaraku. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia selalu menanti kabar kita melalui doa-doa kita. Ia rindu bersekutu dengan kita. Namun kita telah menjadi sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Dan tanpa sadar kita sudah berjalan terlalu jauh dari Tuhan. Hidup kita telah terjarah oleh iblis. Kita tenggelam dalam dosa dan iblis telah mencuri kehidupan kita dari kasih karunia Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, kalau kita menginginkan kasih Tuhan selalu ada pada kita, takutlah akan Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Milikilah kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan dan hiduplah senantiasa di dalam kasih-Nya. Maka kasih dan perhatian Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Mazmur 103 ayat 17 mengatakan,
tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, biarkanlah kami senantiasa tinggal di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.